Halo semuanya, selamat sore, selamat datang di Instagram Live Opini.id bersama UMKM. Sore hari ini, hari Rabu jam 5 sore, ini adalah episode keempat IG Live bersama UMKM. Kalau kalian ngikutin dari awal, kalian pasti tahu sebelum-sebelumnya tuh narasumbernya keren-keren banget, tapi hari ini nggak kalah keren tentunya ya. Perkenalkan, nama aku Puspita Yuniastuti atau teman-teman bisa panggil dengan nama Pita. Kalau misalkan teman-teman belum baru join nih, belum pernah ngikutin IG Live Opini bersama UMKM, mungkin aku akan jelasin dulu ya sedikit ya, bersama UMKM itu apa sih. Jadi bersama UMKM itu adalah salah satu program di opini.id, di mana kita membantu kalian para pelaku UMKM yang punya UMKM untuk UMKM itu bisa kita viralin. Caranya gimana? Caranya jangan kemana-mana. Nanti di akhir IG Live aku bakal kasih tahu nih caranya gimana. Tapi mungkin buat kalian yang belum follow Opini, siapa taunya ada dari penontonnya Drive-In Senja juga, jangan lupa follow Opini juga. Sore hari ini aku bakal ngobrol sama Mas Ashram, co-founder dari Drive-In Senja. Nih kayaknya Mas Ashramnya udah ada nih, coba ya. Oke, udah masuk nih kayaknya. Halo. Halo, Hai Mas Ashram. halo Mbak. Selamat sore. Sore, selamat sore. Apa kabar Mas? Sehat-sehat? Lagi di mana nih? Sehat, Alhamdulillah. Lagi di Bandung nih, kebetulan saya lagi di Bandung. Oh, lagi di rumah Lagi kah di Bandung. atau? Lagi di rumah. Oh, lagi di rumah. Ah, Oke, ah, Mas ah. Asram, sebelum kita mulai, aku mau ucapin thank you dulu karena udah nyediain waktunya bisa IG Live bareng sama Opini. Kita happy banget episode keempat bersama UMKM bisa ngobrol sama Mas Asram langsung. Um, Sama-sama. nah, Mas Asram ini kan co-founder dari Drive-In Senja ya. Tapi Betul, kayaknya ya. sebelum aku mau bahas tentang Drive-In Senja, aku mau dong nanya tentang latar belakangnya Mas Ashram dulu nih sebagai sutradara film. Mungkin kayak sejak kapan sih mulai berkarir sebagai sutradara dan pernah bikin film apa aja? Oke, mungkin dari awal sih saya kuliah di New York Film Academy, ambil jurusan Bachelor Fine Art Filmmaking. Setelah itu saya lulus, saya dapat project untuk thesis ya, dan saya akhirnya bikin satu short film yang namanya Seagate Coklat. Dan dari situ saya sempat submit ke beberapa film festival dan akhirnya it's a good response dari festivalnya. Sempat menang di beberapa festival di Italia gitu ya, di Wow. Amerika gitu. Dan dari situ makanya saya pulang ke Indonesia, sempat kerja juga di PH di Jakarta. Terus setelah itu saya sempat setelah beres kerja di PH itu saya sempat pikir untuk coba bikin usaha, uh, tapi yang masih berhubungan dengan perfilman gitu. Dan akhirnya Perfilman. saya bikin All View Video Booth yang apa ya, penyewaan jasa alat yang saya bikin sendiri dari awal. Mm-mm. Itu video booth 360 slow motion gitu, yang 360. memang bisa apa ya, bisa dipakai buat event-event atau Mm-mm. acara-acara apa namanya, production film ataupun komersial gitu. Oke, Itu sih berarti background memang sebelum. bisa dibilang passionnya Mas Ashram sendiri di dunia perfilman ya, karena ambil kuliahnya pun jurusannya itu ya. Iya, betul. Jadi memang di dunia film industri sih dari awal saya pengen berkecimpungnya di arah sana gitu. Oke, nah kalau melihat sekarang nih kondisi sekarang ini pandemi ini, kalau dari Mas Ashram sendiri, gimana sih yang paling berpengaruh gitu? Pandemi dengan kegiatan bisnis dan kegiatan perfilman saat ini sekarang. Oke, mungkin dari pandemik sendiri sekarang ya banyak hal yang mempengaruhi UMKM dan juga bidang perfilman, karena banyak pembatasan orang dan juga apa namanya, bioskop ditutup, salah satu sarana distribusinya hilang gitu kan. Terus juga apa, safety dari cast dan kru juga lebih ditingkatkan dan butuh biaya juga yang lebih tinggi. Jadi Yes. mungkin itu hal-hal yang negatifnya ya, mungkin, tapi ya positifnya juga ada, bahwa sekarang justru film
Indonesia udah mulai banyak masuk di OTT gitu, streaming online ya, yang which is dari dulu itu ya yang kita harapkan ya supaya bisa reachable di pulau-pulau terkecil juga di Indonesia gitu. Makanya sekarang banyak film Indonesia yang udah mulai launch di Netflix, di Disney Plus juga dan OTT yang lain gitu, which is a good thing gitu. Nah, tadi Tuh. dari Mas Asram sebelumnya kuliah, terus pulang ke Indonesia, sempat kerja di PH, sampai akhirnya bikin yang tadi yang 360 itu ya. Terus Ya, akhirnya bisa tiba-tiba muncullah nih si Drive-In Senja nih. Sejak kapan sih tepatnya gitu? Dan kenapa kok kepikiran aja bikin nonton bioskop ala tahun 80-an ya, gitu? ya awalnya sih memang karena saya pertamanya itu memang karena Allview itu sempat kita kan orderan bookingannya itu sempat semua cancel kan, terus kita nggak ada yang nyewa satupun dan akhirnya kita coba berpikir saya dengan partner saya di Allview dengan Mas Arvin namanya dan akhirnya kita coba cari cara gimana sih activation barang ini lagi supaya bisa ada di luar sana gitu dan disewa lah gitu. Nah, akhirnya coba dia ngasih ide juga untuk gimana kalau kita bikin acara bikin drive-in aja nih. Kita kan ada aksesnya nih untuk nge-approach filmmakers. Kita bikin dan kita itu Allview itu dijadiin satu alat untuk dokumentasinya lah. Kayak souvenir kayak ke wedding kan suka dapat dokumentasi ya ke acara event. Nah, Allview disimpan lah coba di situ dan akhirnya kita pikir mungkin bisa nih, ya udah kita coba gali lagi aja gitu kan dengan akhirnya kita ngajak 2 orang lagi partner saya di Drive-In Senja itu Bella dan Hana dia di event anak-anak event yang bisa ya kita bersinergi lah akhirnya gitu ya udah yuk momennya pas nih gitu jadi awalnya mungkin karena kita mencoba berpikir keras gimana caranya menghasilkan lagi di masa pandemik gitu. Yes. Berarti benar-benar baru di tahun ini ya, Mas. Tepatnya bulan apa tuh? Mungkin pertama kalinya launching si Drive-In Senja. Gimana, Mbak? Berarti kan Drive-In Senja ini benar-benar baru ada di tahun ini ya. Tepatnya pas Iya, saat betul. pandemi ini ya. Itu tepatnya Iya. di bulan apa? Maret kah? Pas benar-benar awal Itu launchingnya di bulan kapan? Agustus deh, ya, bulan Agustus Oh, oke. pertama launching di Alam Sutra waktu itu. Di itu bulan Agustus. Waktu pertama kali tuh langsung rame banget, Mas. Apa gimana? Ngeliat feedback Iya, dari yang datang ke sana, terus di Instagram gitu mungkin. ya memang dari awal itu antusiasnya ternyata cukup sangat-sangat tinggi ya gitu. Jadi pertama kita launch itu antusias dari mereka itu sangat-sangat tinggi karena mungkin ini sesuatu hal yang baru ya buat mereka dan Drive-In Senja pun ya brand baru gitu kan. Nah makanya Yes. akhirnya kita coba dari bentuk marketing itu juga ngundang banyak influencer juga mungkin artis film yang untuk ya udah datang yang penting kalian coba dulu gitu akhirnya dari situ respon masyarakat sangat sangat tinggi gitu karena apa nih hal yang baru nih yang mungkin di masa pandemik ini kita stres di rumah akhirnya coba hal yang baru experience yang baru gitu. Oke, Itu yang tapi aku masih penasaran sih kok bisa kepikiran kayak kalau aku sendiri anak kelahiran 90-an nih. Jadi kan udah pasti belum pernah dong ngerasain yang namanya nonton bioskop ya ala tahun 80-an. Kok bisa kayak Iya. Mas Asram dan teman-teman ini tiba-tiba kepikiran kita bikin aja nih bioskop yang nonton dari mobil gitu. Iya, memang ya. Jadi konsep Drive-In Senja itu kan nostalgic retro tahun 80-an, terus juga acara yang aman dan nyaman buat masyarakat Indonesia dan maka dari itu kita tuh awalnya memang ya saya sendiri karena kuliah mungkin di Amerika dan partner saya Arvin itu kita punya idenya dari situ juga gitu. Jadi sempat berpikir kayak ini bisa kita bawa nih mungkin tapi kan pernah juga ada di Indonesia tahun 80 dan
pada waktu itu kan Pak Ciputra yang bikin di Ancol, dan itu kalau kita tanya ke orang tua kita, mereka tahu semua gitu, kayak iya tempat pacaran kita dulu nih gini-gini. Dan eh, dari situ makanya saya bikin nostalgic, konsep yang baik, karena eh, di masa sekarang pandemik, apalagi ya event yang aman, terus yang doable buat kita pun gitu kan, secara networking saya di perfilman dan partner saya di event, jadi kita mungkin bisa melaksanakan ini dengan baik nih gitu, tepat gitu. Makanya dari situ kita ya cobalah akhirnya untuk menjalankan event ini gitu. Ini bisa jadi salah satu solusi kalau yang biasanya anak-anak muda pacaran, terus lagi nggak bisa pacaran karena pandemi, jadi mungkin bisa ketemu sambil nonton bareng gitu kan. Iya, udah Nah, lama kan nggak pernah ketemu. nonton bioskop. Nah, tapi Iya. aku tuh juga salah satu yang excited banget pas tahu di Instagram tiba-tiba drive-in senja gitu. Waktu itu aku inget kayaknya sempet rame di TikTok gitu ya, ada orang nonton dari mobil nih apa. Akhirnya aku cari-cari lah si drive-in senja ini. Dan memang aku juga lihat kayaknya antusiasnya itu tinggi banget. Cuman mungkin pasti Iya. ada kan Mas, kayak kendala apa sih waktu di awal-awal nih Mas Asram sama partner-partner yang lain yang dihadapin waktu di awal? Kendalanya ya, mungkin kalau di sekarang yang saya alami di masa pandemi ini, mungkin perizinan itu mungkin bisa dibilang completely different sama perizinan sebelum-sebelumnya di masa sebelum pandemik gitu. Perizinan untuk usaha ya, ataupun untuk bikin event. Karena ada yang namanya satgas khusus di pemerintahan yang itu akan dijadikan ketua satgas khususnya tuh yang akan memegang penuh hak dan kuasa untuk ngasih izin atau enggak gitu. Udah polisian pun udah akan mengiyakannya kalau dari satgas, ketua satgas khususnya udah mengiyakan gitu. Nah, makanya satgas khusus itu biasanya ada dipegang di kepala daerahnya, mau ke gubernur ataupun wali kota ataupun bupati gitu. Nah, makanya itu dari awal kita harus membuat mereka percaya bahwa acara kita itu aman dari ya virus gitu ya, protokolnya jelas gitu. Dan juga kita berkomunikasi terus sama mereka bahwa event kita akan seperti ini, uh, protokolnya akan seperti ini, dan komunikasi juga dengan kepolisian, nggak akan ada kerumunan, hanya ada mobil yang akan berkerumun gitu. Itu dari perizinan ya, yang mungkin completely different, dan tapi itu bisa kita, alhamdulillah kita lewati dan kita jalani. Dan kedua, membuat satu bentuk trust dari production house yang punya film-filmnya untuk dibawa dan kita tayangkan di publik gitu, karena itu suatu hal yang masih riskan menurut mereka, karena ini hal yang baru juga gitu, bisa ada pembajakan film dan lain-lain. Nah, akhirnya kita pun harus membuat satu strategi juga, gimana nih supaya mereka willingly to give their film untuk kita gitu. Dan akhirnya kita bikin beberapa opsi gitu kan untuk mencegah itu semua gitu, kayak misalnya kita taruh ada night vision gitu untuk mengawasi mobil-mobil ini gitu kan, kita takut ya orang. Terus juga pengawasan yang sering gitu kan, itu sih. Yes. Dan terakhir mungkin ya membuat orang merasa kenapa sih gue harus hadir ke drive-in gitu. Nah, itu yang kita harus tekankan mereka, bahwa kita itu aman, experience baru, film-filmnya juga seru, makanya datang ke drive-in gitu. Oke, ngomong-ngomong soal protokol kesehatannya nih Mas, pasti kan tetap harus harus banget dijaga. Nah, kalau dari Drive-In Senja ini, mungkin boleh dikasih tahu nggak sih protokol kesehatannya tuh yang di sana tuh apa aja sih? Oke, dari awal tuh kita sangat-sangat nih ya ketat oleh protokol tuh, karena ya kita nggak mau juga ya jadi satu klaster baru gitu kan. Nah, makanya dari awal pertama mobil itu datang, kita cek dengan kru kami yang udah pakai face shield, sarung tangan, juga masker, dan
semuanya dicek temperatur tubuh sebelum mereka masuk. Terus juga dari situ kita limitkan mobil itu harus hanya bisa 4 orang. Terus juga masuk ada disinfektan mobil ya, karena mungkin itu bisa aja jadi satu tempat virus itu kumpul. Dan juga setelah disinfektan semua kita juga ngasih bentuk dari tiketnya juga tidak hard copy, semuanya lewat HP, jadi hanya perlu di scan. Terus juga semua kru harus ya kasih jarak sama semua pengunjung gitu, dan kasih makanan atau barang pun pakai sarung tangan gitu ya, dan tidak boleh ada satupun yang turun dari mobil kecuali ke toilet. Setelah itu ya protokol kami sih lumayan harus strictly enforce seperti itu gitu. Oke. Tadi aku juga sempat ngecek Instagramnya Drive-In Senja nih, ada yang kita bisa pesen makanan kayak bundling tiket sama makanan gitu ya Mas ya? Betul. Berarti kan aku tuh jadi kayak, oh berarti memang Drive-In Senja nih kerjasamanya itu banyak banget. Mulai tadi di awal sempat dibahas tentang soal perizinan, terus ya Satgas di sana, terus juga berarti kan kalian tuh juga ada kerjasama sama tiketingnya juga, sama food and beverage juga, kayak gitu. Lokasinya sendiri pun juga ya. Iya, betul. Kalau sekarang berarti lokasi, gimana Mas? Ya memang kita dari awal banyak kerjasama dengan banyak pihak juga gitu, nggak hanya kita semua sendiri, karena ya itu saya rasa kan banyak pengusaha ataupun UMKM yang dari pandemik ini banyak yang nggak ada orderan gitu. Saya ngerasain juga waktu itu, makanya di saat ada opportunity ini kita coba ajak nih bisnis-bisnis lain untuk bisa kita coba barengan untuk balik lagi nih kita ke penjualan offline gitu ya, jualan di luar, bahwa masih banyak antusias orang-orangnya juga gitu kan. Kalau Mas Asram bersama partner-partner di Drive-In Senja sendiri, ada nggak sih dukungan pemerintah nih terhadap UMKM, terutama di bidang hiburan, salah satunya seperti Drive-In Senja ini? Ya dari pemerintah selama ini dapat respon yang cukup baik ya dari mereka, memberikan, jadi mereka pun mengerti ya, karena mereka anggap satu bisnis di zaman pandemik ini kan sesuatu yang 50-50 sebenarnya gitu. Jadi mereka pun tidak mau, mereka rasa kita jangan sampai juga kehilangan momen atau timing, jadi mereka tidak memperlama-lamakan perizinan gitu. Mereka mengerti dengan itu, jadi perizinannya cepat untuk keluar gitu. Terus ya di Bandung waktu itu sangat disupport oleh dinas pariwisatanya, juga kepala daerahnya pun gitu, dan hadir mereka ke acara kami, dan Bapak Wakil Wali Kota Bandung sempat hadir, juga Pak Ridwan Kamil hadir gitu kan, mereka dari Kadis dari pariwisatanya juga hadir. Jadi mereka pengen tahu juga gimana sih experience-nya, dan responnya sangat baik, dan mereka support penuh gitu katanya untuk Drive-In Senja gitu. Oke, nah kalau plan-nya ke depan sendiri dari Drive-In Senja ini gimana? Kalau sekarang itu kan baru ada di Alam Sutra ya Mas ya? Sama waktu itu sempat ada di Bandung juga ya? Sempat ya, baru beres kita dari Bandung. Kalau rencana ke depannya gimana nih? Beberapa, ini mungkin sampai akhir tahun atau mungkin tahun depan udah ada rencana yang bisa dibocorin mungkin ke kita-kita? Boleh dong, ini Drive-In Senja akan hadir lagi di Alam Sutra nih, buat yang pengen nonton lagi di area Jabodetabek, mungkin bisa nanti tanggal 23 akan hadir di Alam Sutra, insya Allah, kalau perizinannya lancar nih. Kita lagi nunggu perizinan juga. Nah, jadi kita akan hadir di Alam Sutra lumayan lama, sampai hampir sebulan gitu, dan dari situ mungkin kita akan coba ngelihat antusiasme juga dari kota-kota lain, kayak beberapa venue-venue di luar Jakarta pun banyak yang ngajak kita
kolaborasi juga Mbak. Jadi karena mereka pikir bisa mengaktifkan lagi kegiatan mereka yang dari kemarin sepi gitu kan, dengan adanya Drive-In Senja bisa meramaikan kembali. Makanya beberapa kota pun sempat ngajak ke kita, kayak kita rencananya mau ke Surabaya, Jogja gitu pun, dari ke Bali, ke Banjarmasin gitu, ke Malang. Nah, juga ada tawaran di Palembang gitu. Jadi sebenarnya banyak yang mau ngajak kerjasama, dan kita coba untuk bisa ya kasih apa ya, pengen ke semua kota itu kalau memang ada opportunity dan waktu yang tepat gitu. Oke, berarti yang paling deket nih, kalau di luar kota mungkin akan di mana nih Mas? Yang paling deket. Paling dekat ya di Surabaya atau di Jogja nanti mungkin. Oh, yeay. Ya, warga Surabaya gitu. dan warga Jogja, ada kalian kah di sini? Oke, aku kayaknya ini di sini nih udah rame banget pertanyaan dari audiens. Aku coba bacain satu persatu nih. Yang pertama dari @raifusco. Kak, film di Drive-In Senja berarti bukan film bioskop yang baru ya? Bukan. Jadi kita bukan film yang premiere seperti di bioskop, karena kita pilih film-film itu karena memang kita masih belum memungkinkan untuk screen film baru banget gitu di drive-in, karena kita masih apa ya namanya, masih screennya masih hanya ada 2 atau 1 kan. Kalau bioskop banyak mereka punya layar, jadi kita masih bisa screen film-film yang cukup baru tapi belum yang premiere gitu, baru dari studionya gitu. Karena lumayan expensive. Oke, aku lanjut ke pertanyaan kedua dari @ojamantra. Apakah setelah pandemi selesai, bioskop model drive-in ini akan tetap bisa bertahan? Kalau menurut Mas Ashram gimana? Kita berharapnya semoga pandeminya cepat kelar ya. Ya, betul. Kalau menurut saya sih harusnya drive-in ini bisa jadi satu apa ya, lifestyle ataupun apa namanya, satu hiburan baru optional buat ya para penikmat film. Jadi karena itu bisa jadi salah satu apa ya, sarana juga yang memang kalau keluarga pengen nontonnya bareng-bareng, terus pengen berisik di mobil, bisa yang pacar mau pacar yang ngerokok di mobil boleh, mau teriak-teriak, mau ngapain, kan experience-nya beda gitu. Jadi dari situ makanya kita pikir ya mungkin acaranya tidak akan serutin di masa pandemik, tapi nanti bisa ada di seasonal gitu, seasonal kayak setiap bulan sekali gitu kan, pindah ke kota-kota lain lagi dan lain-lain. Jadi menurut saya masih ini bisa create satu apa ya, culture baru lagi, layar tancap yang seru juga gitu, kayak Miss Baran zaman dulu. Iya. Oke. Oh ya, aku penasaran sih, kalau selama ini yang udah lewat nih, kebanyakan tuh yang nonton family atau anak muda pacaran gitu Mas, kalau yang datang ke sana nih? Sebenarnya sih lebih banyaknya pacaran ya, orang pacaran. Tapi mungkin angkanya nggak beda jauh sama keluarga. Keluarga juga banyak yang datang, keluarga itu banyak. Jadi mungkin yang takut bawa anaknya masih takut ke mall atau ke keramaian, jadi mereka pilih hiburan yang amannya ya nonton di mobil gitu, untuk keluarga gitu kan. Yang penting tetap ngikutin protokolnya adalah satu mobil itu maksimal 4 orang ya Mas ya? Iya. Oke. Ini ada pertanyaan unik nih dari @arifbhpy. Kalau pakai motor boleh nggak sih Mas Ashram di Drive-In Senja? Kalau emang sekarang belum bisa, apa ada rencana nggak ke depannya? Iya, makanya nih, motor sebenarnya kan dominan ya di Indonesia, motor itu. Nah, makanya banyak juga di Bandung yang ngomong, ini aku kan nggak punya mobil, gimana dong mau nonton, masa sewa angkot gitu rame-rame gitu kan. Nah, yang penting berempat, nggak apa-apa kan Mas? Yang penting berempat pokoknya. Nggak apa-apa sebenarnya, iya mau pakai LF juga boleh.
Nah, jadi kalau rencananya sih pengennya kalau udah lumayan longgar ya peraturan dari pemerintah, kita bikin acara yang sama, terus kita coba bikin satu blok-blok gitu loh, kayak ada blok-blok tertentu yang nanti akan dijadikan tempat ya posisinya mereka nih gitu. Jadi misalnya satu motor datang akan ada di blok A, which is ada di kotak itu doang, ya ada jarak sama kotak yang lain gitu. Nah itu datang pakai motor, motornya diparkir, kita pakai bean bag nonton outdoor gitu kan bisa. Kayak gitu. Kita rencananya juga pengen pengen coba di Bali mungkin ya. Wow, tuh tadi yang nanya, yang tadi ada teman-teman dari opini yang nanya motor gimana, ada rencananya guys. Jadi jangan lupa di follow @drive-in-senja ya. Jangan lupa di follow juga opini.id, siapa tahu nanti kita bisa saling tukar info juga kan ya Mas ya. Coba kayaknya pertanyaannya nih tadi masih ada kah? Masih ada kah pertanyaannya? Tadi tuh banyak sebenarnya yang masuk. Oh tadi ada yang minta di Jogja, katanya di Jogja. Di Jogja akan hadir. Di Jogja akan hadir. Ini ada yang nanya lagi, sepeda gimana Kak, sepeda? Oh sekarang kan lagi banyak banget kan yang naik sepeda kan, jadi mungkin mau ride in senja berarti namanya ya, bukan drive in senja. Cycle senja. Cycling. Gitu ya. Aduh seru banget sih, seru banget. Berarti kalau yang motor tadi rencana pertamanya akan di Bali ya Kak ya? Ya Mas Asram ya? Iya, betul. Wah, kayak menarik banget, saya sempat terpikirkan karena di Bali kan banyak turis yang pakai motor juga ya. Gitu. Yes. Gitu. Oke. Sebenarnya nih masih ada beberapa pertanyaan lagi, tapi kayaknya waktu kita sudah mau habis. Jadi mungkin pertanyaan terakhir buat Mas Asram, ada nggak sih pesan-pesan yang mau disampaikan ke teman-teman opini? Mungkin teman-teman opini udah ada yang belum pernah nyobain drive-in senja, atau mungkin teman-teman opini sekarang juga lagi sama-sama bertahan nih, pelaku UMKM juga. Mungkin dari Mas Asram ada yang mau disampaikan? Ya kalau saran dari saya sih mungkin ya saya juga sama masih belajar dan di masa pandemik ini kan sesuatu hal yang baru untuk kita semua dan menurut saya semuanya yang penting punya komitmen yang sesuai dari awal mungkin sampai akhir kalian inginnya apa, tetap fokus di situ dan mungkin masa pandemik ini salah satu hal yang menurut saya itu satu opportunity. Sebelum mungkin di masa normal yang lalu itu mungkin saya lihatnya mungkin ya selama ini ternyata peluang kita mungkin di masa pandemik ini gitu, ada sesuatu hal yang baru yang bisa kita explore yang mungkin menurut kita yang di masa normal itu hal yang tidak mungkin gitu, tapi di masa sekarang ini menjadi hal yang mungkin gitu karena dengan dengan situasi yang lumayan stressing mungkin buat semua orang, jadi pemikiran TV akan lebih ditekan, akhirnya timbullah hal yang baru yang bisa menjadikan opportunity yang baik buat kita semua gitu. Dan banyak kan yang memang awalnya yang kerja misalnya di kantor tapi akhirnya mereka di masa pandemi ini jadi jualan makanan dan laku gitu, main gitu, dan ataupun yang kerja di bidang perfilman, teman saya pun ada dan akhirnya mereka bikin foundation gitu Mbak. Mungkin ya yang penting fokus aja, dan kadang-kadang udah sampai di satu titik tidak disadari ini bahwa kita udah sampai di sini, kok bisa ya. Nah itu kalau itu ya berarti selama menjalaninya fokus gitu, tidak banyak belok kanan belok kiri gitu. Secara nggak langsung sebenarnya kita juga jadi dipaksa untuk berpikir lebih kreatif mungkin ya Mas ya di masa pandemi ini. Jadi ide-ide yang selama ini mungkin nggak kepikiran malah jadi kepikiran gitu kan. Betul ya itu. Jadi opportunity lah pemikirnya gitu.
Yes, jadi teman-teman juga tuh tetap fokus kalau misalkan kalian punya ide apa, tetap berusaha dijalanin. Kalau misalkan gagal, jangan sampai cepat nyerah lah intinya ya. Buat kita sama-sama tetap berpikir positif, tetap bisa bertahan di masa pandemi ini. Mas Ashram, thank you so much atas Yes, waktunya. Nggak berasa udah 30 menit kita ngobrol. Thank you banget sama-sama. sharing sessionnya, seru banget. Jangan lupa teman-teman follow Instagramnya @driveinsenja, paling deket itu Iya, tanggal 23 Oktober ya tadi Mas ya? Dua, yes, di tanggal Alam 23 Sutra, Oktober. betul. Oke, Mas Ashram, thank you so much. Sekali lagi, sehat-sehat, stay safe, stay Yes. healthy. Terima kasih Sama banyak. stay healthy, Bu Jua. Oke, terima kasih. Bye-bye. Gimana teman-teman? Tadi kita banyak banget, seru banget ngobrol sama Mas Ashram ya, kurang lebih 30 menit ke depan. Jangan lupa di follow @driveinsenja, karena tadi kata Mas Ashram di tanggal 20-an, 23 Oktober, itu akan ada lagi di Alam Sutra. Jadi kalau kalian belum pernah nyoba, bisa pergi sama teman-teman, bisa pergi sama keluarga, bisa pergi sama pacarnya mungkin ya. Jadi bisa langsung cek aja tuh di Instagramnya Drive In Senja. Anyway, terima kasih semuanya yang udah ngikutin IG Live Opini selama 30 menit ke belakang tadi. Ini episode keempat, minggu depan kita bakal IG Live bareng lagi sama Dr. Sonia Wibisono. Harinya sama, hari Rabu. Jamnya juga sama, jam 5 sore. Tanggal 21 Oktober bersama Dr. Sonia Wibisono. Jadi Dr. Sonia ini adalah seorang dokter yang juga aktif di bidang sosial dan ia sekarang merilis sebuah produk yaitu Love Me Anti Kuman. Ayo, produk apa itu kira-kira? Jangan Jangan lupa pasang alarmnya minggu depan ya. Dan terima kasih, aku mau ucapin terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang udah nontonin. Kalau seandainya teman-teman di sini punya UMKM dan pengen UMKM-nya itu diviralin sama Opini, tadi sesuai janjiku di awal, aku akan kasih tahu caranya gimana. Caranya kamu bisa email profil UMKM kamu itu ke info@opini.id. info@opini.id. Atau kamu bisa juga kok buka di opini.id atau cek di Instagram feed-nya Opini deh. Itu nanti kamu bisa cek beritanya di situ. Gimana sih caranya, gue pengen nih UMKM gue diviralin sama Opini. Jadi jangan lupa follow kita. Oke. Apa lagi ya yang mau aku sampaikan ya? Kayaknya udah deh, segitu aja. Terima kasih teman-teman semuanya. Selamat sore, stay healthy, stay safe, tetap jaga kesehatan. Udah gitu aja. Selamat sore semuanya. Bye-bye. Thank you.